Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Ini adalah part kedua review tentang puli 13,8 di Yamaha Aerox saya. Mungkin ini video yang paling kalian tunggu-tunggu ya, karena udah lama banget saya nggak bikin part keduanya. Ada alasan ya guys, kenapa kok lama banget rilis part keduanya. Karena saya pada akhirnya mencari part mana sih yang terbaik untuk settingan puli 13,8 NMAX di Yamaha Aerox saya. Dengan serangkaian riset, uji coba, penggantian part ini dan itu, akhirnya kita kerucutkan aja ya guys di part kedua ini ke settingan yang paling enak dan paling bagus menurut saya. Dan juga ini telah dirasakan oleh beberapa konsumen saya. Dan selain itu ada juga orang yang beli pulinya bukan dari saya, tapi menggunakan racikan saran dari saya. Hasilnya pun sama ya, sangat memuaskan. Jadi kita simpelin aja ya guys, review kali ini. Oke guys, kalau kalian pernah melihat part satunya ya, banyak banget yang udah saya uji coba. Gabungan beberapa komponen dari per CVT, roller, link puli, bahkan per sentrinya. Di sini saya sudah bisa menyimpulkan ya, settingan yang terenak untuk puli 13,8 menggunakan puli NMAX adalah seperti ini ya guys. Puli 13,8 bisa kita pasangin roller standarnya aja. Ini adalah roller standar Yamaha Aerox ya, 13 gram. Semua full standar rollernya. Dan menggunakan per CVT Prodigy untuk PCX 1000 rpm. Nih, untuk kalian yang pengen dapat tarikan tengah sampai atasnya dapat banget, settingan seperti ini ya guys. Roller standar, per CVT Prodigy, dan per sentrinya pun standar. Kalau bawahnya pengen lebih berasa, tinggal tambahin ring puli Mio J atau X-Red lama. Ini agak sedikit nambah ya untuk bawahnya. Tapi kalau kalian emang bener-bener nyarinya stop and go dan emang pengen akselerasi doang ditonjolkan, kalian bisa pakai ring pulinya X-Red 125. Ini lebih tebal lagi ya. Atau bisa juga si ring pulinya Mio J ini kalian bikin double dengan fan belt standar ya. Karena di sini saya akan sekalian review menggunakan fan belt NMAX juga. Ini hasil yang didapatkan ya dari customer saya yang pernah uji coba. Dia bisa mencapai kecepatan sampai 130 km per jam. Itu juga kata dia gasnya belum mentok. Dengan settingan seperti ini aja ya guys. Roller standar, ring puli Mio J nya 1. Terus per CVT-nya pakai Prodigy dan per sentri pakai standar. Kalau emang kalian lebih prepare akselerasi, per sentrinya bisa kalian pakai per sentri Mio Karbu atau Beat Karbu. Tapi jangan harap ya untuk tarikan atasnya bisa cepat. Yang saya rasain sendiri, dari 80 ke atas itu udah agak berat. Sampai 90 masih oke, tapi dari 90 ke atas udah ngos-ngosan banget kalian narik gasnya. Jadi saran saya, per sentrinya tetap standar, jangan ubah yang lain. Kalau pengen nyari dari tengah ke atasnya itu enak banget sampai top speednya. Dan buat kalian yang emang nyari akselerasi dari tarikan bawah sampai tengahnya enak, si loadernya bisa kalian seling nih. Yang 13 gram plus pakai 11 gram. Tahu kan cara selang-selingnya? Nah kalau ini dari bawah tengah ke atas pun nggak terlalu keteteran ya. Dengan komposisi yang masih sama ya. Per sentri pun tetap pakai yang standaran. Kalau yang saya uji coba tetap ya, pakai per sentri Mio Karbu atau Beat Karbu. Dari bawah ke tengah itu cepet banget. Cuman tetap ngos-ngosan di atasnya. Jadi intinya gini aja ya guys, biar simpelnya.
Untuk masalah persentri ini, kalau kalian pakai Bitcarbo dan Miocarbo itu enaknya untuk tarikan bawah akselerasi oke banget, tapi untuk tarikan atasnya jangan harap lebih ya. Tetap tarikan atas lebih itu enaknya di persentri standaran. Atau kalian pakai persentrinya Mio M3. Itu enak juga ya guys. Untuk persentri Mio M3, bawah emang agak sedikit berat, tapi dari tengah ke atas cepet banget ya guys. Lonjakannya itu beda banget lah daripada per standarnya Yamaha Aerox juga. Terus kalau kalian pengen sedikit lebih ekstrim untuk settingan roller, saya dapat settingannya itu dari Thailand ya. Project FI Thailand ini agak beda settingan selang-seling rollernya. Dan ini adalah settingan favorit untuk motor saya. Karena sesuai karakter jalan dan gaya riding saya pakai rollernya kayak gini ya guys. Ukurannya 11 dan 12, tapi nggak diseling-seling. Ini 11, ini 12, tapi seperti ini ya guys. Ini roller 11. 11, 11, terus yang 12-nya di setting seperti ini ya guys. Nih. Jadi urutannya 11, 11, 11, 12, 12, 12. Sebenarnya ada lagi ya settingan yang lainnya untuk roller settingan Thailand, tapi itu nanti saya akan bahas di video lainnya. Ini adalah settingan paling favorit untuk saya karena apa? Dari bawah tengah atas dia ngejar banget ya guys. Dengan settingan kayak tadi juga. Persentrinya standar, terus si persevete-nya Prodigy, ring pulley tinggal kita sesuaikan aja. Kadang saya juga pakai yang XR 125 atau cukup Mio J. Itu tarikan enak banget ya guys. Dari bawah tengah atas itu bener-bener ngisi banget ini untuk settingan roller saya. Tapi perlu diingat juga dari semua settingan itu harus diimbangi dengan settingan lainnya juga. Dan settingan roller ini saya pakai udah lama banget nih, berbulan-bulan, karena pas banget ya untuk karakter jalanan di Jabodetabek. Kebanyakan jalur lurusnya dia pas banget. Buat selip-selipnya di atasnya pas banget. Tapi settingan ini gak enak banget pas saya pakai pulang ke Sukabumi. Karena jalannya lebih banyak ini ya, turunan dan tanjakan. Begitu nanjak agak ngos-ngosan banget ya guys. Ini juga baru kerasa ya. Pada saat kemarin saya sempat pulang ke Sukabumi dan diuji coba, oh ternyata settingan roller yang 11 gram dan 12 gram ini nggak cocok kalau di tempat yang banyak tanjakannya. Tapi kalau buat jalan yang lurus dia enak banget ya guys. Nah kalau daerah kalian banyak tanjakannya, saran saya sih mixnya roller bisa pakai yang ini aja nih, 11 gram dan 13 gram ya selang-selingnya. Atau 11 gram rata nggak masalah. Atau yang tetap nyari yang atasnya 13 gram rata. Ini untuk settingan yang banyak tanjakannya. Lebih prepare saya saranin yang ini nih, yang udah pernah diuji coba, 11 gram dan 13 gram. Oke guys, itu semuanya untuk settingan yang pakai fan belt standar. Bagaimana kalau fan beltnya diganti nih guys, pakai yang punya NMAX? Saya dapat saran kemarin dari orang Thailand dan orang Malaysia. Coba ganti fan beltnya pakai fan belt Ori NMAX. Ini ya guys, fan beltnya Ori NMAX. Nah, satu alasan kata mereka karena si pulinya emang pakai puli NMAX, biar tarikan atasnya lebih dapat, pakailah fan belt NMAX. Nah, saya jajal nih guys, pakai fan belt NMAX. Memang ya, untuk tarikan bawahnya agak lebih berat, tapi untuk tarikan atasnya dia cukup lumayan ya guys. Batas pulinya pun dia lebih tinggi dibandingkan dengan fan belt standarnya. Dulu ini garisnya nih, kalau masih kelihatan, ini garis standarnya di sini nih guys, bawah banget di sini. Sedangkan setelah menggunakan fan belt NMAX ori-nya sampai segini nih,
lebih atas lagi. Tapi sayangnya untuk tarikan bawahnya dia agak lemot. Walaupun udah saya kombinasikan settingan roller yang tadi dan tambah ring puli, tetap aja bawahnya nggak ngejar ya guys. Emang buat atasnya itu jauh lebih enak dibandingkan dengan fan belt standar. Akhirnya dikasih saran lagi nih sama temen saya, si Om Junet. Coba pakai fan beltnya itu fan belt BRT untuk NMAX. Saya jajal juga nih guys, fan belt BRT untuk NMAX. Ini udah pernah saya bahas juga ya. Panjangnya ini, fan belt NMAX ini lebih pendek 1 mili dibandingkan punyanya Aerox. 1 mili atau 2 mili ya guys. Saya agak lupa, panjang yang asli NMAX itu 889 atau 888. Yang jelas dia fan beltnya lebih pendek daripada Aerox. Apalagi dibandingin dengan NMAX Ori ya. Tapi untuk lebarnya lebih lebar dibandingkan yang Ori. Nah, udah pakai fan belt ini, baru deh guys, ketemu settingan paling enak banget untuk puli 13,8 NMAX-nya. Dari bawah sampai atas dia ngejar banget. Dengan settingan seperti tadi ya guys, nggak ada banyak ubahan settingannya. Settingan ngejar atas, rollernya 13 gram rata. Dengan ring pulinya cukup pakai Mio J. Pernya tetap pakai Prodigy. Dan khusus untuk per sentrinya kita ubah guys. Setelah melakukan serangkaian uji coba, per sentri yang paling mantep banget pakai punyanya Mio M3. Itu udah enak banget ya guys. Saya udah bandingin untuk settingan pakai fan belt ini nih, yang BRT, gini deh nih settingannya. Lebih enak pakai per sentri Mio M3 dibandingkan per sentri Mio Karbu, Beat Karbu atau standarannya. Dia bawahnya agak kurang, sedikit banget. Tapi tengah ke atas dia enak banget ya guys. Cepet banget. Dapatin angka 50-60 itu dia cepet banget. Buat saya pribadi ya guys, dari settingan yang pernah saya coba, itulah settingan yang paling enak banget. Dengan fan belt BRT-nya NMAX ini. Terus saya ganti lagi pakai roller standarnya. Pakai roller standarnya, dia lebih nampol lagi ya guys atasnya. Pokoknya kerasa enak banget. Walaupun kalau kalian nanya berapa sih maksimal top speednya ke saya nggak bakal bisa jawab. Karena saya nggak pernah ngetes benar-benar sampai mentok top speed sampai berapa. Cukuplah dari customer saya yang kasih saran seperti ini. Beli barang dari saya, biar reviewnya kayak gimana, top speed sampai berapa. Itu aja udah membuat saya senang ya. Udah mengetahui bahwa racikan ini dapat top speednya berapa. Jadi begitu ya guys, settingan yang udah saya uji coba di puli 13,8 NMAX yang saya pakai di Yamaha Aerox saya, yang udah saya uji berbulan-bulan, udah saya dapat settingan yang paling pas. Intinya sih ya guys, buat mempermudah kalian, nggak bingung-bingung, ada di sini nih guys, per CVT PCX dari Prodigy yang 1000 RPM. Ini udah pengendali paling enak. Pernya udah saya uji coba, punya apapun gak bisa menggantikan keenakan dari per CVT Prodigy PCX 1000 RPM ini. Settingan lainnya tinggal kalian sesuaikan aja dengan track yang kalian lalui. Kalau banyak lurus dan pengen tarikan tengah atas, ya pakailah roller standar. Kalau nyari akselerasi bisa pakai roller 11 gram rata, atau bisa combine yang 11 gram dengan 13 gram. Ring puli opsional, bisa kalian pakai atau enggak. Pengen bawahnya lebih enak, kalian pakailah ring puli. Kalau pengen atasnya lebih enak, kalian nggak usah pakai ring pulinya. Untuk per sentri, saya tetap sarankan, pengen enak itu pakainya punya Mio M3. Karena dari
hasil uji coba saya itu lebih enak daripada persentri yang lain ya, baik itu standarnya, Bit Karbu dan Neo Karbu. Untuk saat ini ya baru persentrinya Neo M3 aja ya yang saya pakai, dan saya nggak pakai merek racing, jadi nggak bisa kasih saran kalau kalian pakai merek racing, hanya pemakai persentri standaran aja ya guys. Karena itu adalah barang limpahan yang saya punya dari motor saya yang lainnya. Oke guys, cukup segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian masih penasaran dan ingin bertanya, silahkan bertanya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like dan share, nyalakan notifikasi. Semoga video saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.